Halo, assalamualaikum. Masih bersama saya Rudi di channel Atta Chapter. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih langkah-langkah troubleshoot, kemudian apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan troubleshooting. Ya, jadi ini berdasarkan pengalaman saya untuk keefektivitasan troubleshoot, terutama yang harus membaca wiring manual. Untuk kali ini, saya akan memberikan contoh suatu tabel termudah, ya, bisa dibilang cukup mudah dibanding tabel-tabel yang lain, yaitu tentang Atta Chapter 33, yaitu like. Jadi untuk like ini, dia wiringnya sangat simpel, ya, jadi cocok untuk kita belajar. Untuk kali ini, tabelnya yaitu ketika lampu landing light itu tidak mau menyala. Setelah kita tahu bahwa lampu landing light itu tidak menyala, untuk tabel kali ini adalah pada pesawat Boeing 737 Next Generation NG, ya. Jadi mau 600, 700, 800, 900 itu sama. Jadi sebelum kita mulai troubleshoot, ketika saya akan troubleshoot, yang paling pertama akan saya siapkan adalah pemahamannya dulu. Jadi sebelum kita ke pesawat, kita harus tahu dulu nih fungsinya landing light itu seperti apa. Jadi fungsi landing light adalah untuk menerangi permukaan runway pada saat pesawat take off dan landing. Ya, jadi agar pilot itu bisa melihat permukaan runway dengan jelas. Jadi ini termasuk high intensity light, jadi sangat terang, ya. Landing light ini sendiri dia memiliki kontrol di kokpit, yaitu di P5 overhead forward, ya. Jadi di bagian pojok sebelah kiri itu ada 4 switch, 2 switch untuk fix landing light, kemudian 2 switch lagi untuk detectable landing light. Nah, untuk kali ini karena kita ingin belajar troubleshoot yang mudah, kita akan membahas tentang yang fix landing light saja, ya. Jadi sekali lagi kita sudah tahu fungsi dari landing light adalah untuk menerangi permukaan runway pada saat pesawat take off dan landing. Nah, kita harus tahu lokasinya dulu nih. Lokasi dari komponen-komponen yang berhubungan dengan landing light itu sendiri. Dari mulai sumber power, ya, dari circuit breaker, kemudian ke toggle switch, kemudian ke trafonya itu sendiri, dan yang terakhir adalah si landing light-nya. Untuk lokasi komponen-komponen sistem landing light, ya, fixed landing light, itu kita bisa lihat di sistem skematik manual. Karena kadang di training manual ataupun di aircraft maintenance manual yang SDS itu tidak dijelaskan untuk lokasinya. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin tahu lokasi dari komponen untuk sistem itu bisa lihat di sistem skematik manual. Jadi terdapat 3 gambar. Ada gambar di aircraft maintenance manual yang SDS, kemudian gambar di sistem skematik manual, terus yang lebih detail lagi ada gambar di wiring diagram manual. Jadi untuk saya itu lebih mudah kita baca fungsional description-nya di aircraft maintenance manual, kemudian kita lihat gambarnya secara general dulu,
terus kita lihat sistem skematik manual, baru yang terakhir ketika troubleshoot itu kita menggunakan wiring diagram manual. Nah, sebelum ke fungsional, kita balik lagi ya, kita ke lokasi dari komponen ya. Jadi kita lihat sistem skematik manual terlebih dahulu ya, bisa lihat di sebelah saya nih. Itu sudah saya buka tentang sistem skematik manual. Nah, dimulai dari paling depan nih dari circuit breaker itu ada di P18-3 ya. Jadi circuit breaker P18 itu ada di belakang kapten. Kemudian untuk letak posisi dari circuit breakernya yaitu C14. Jadi kita harus tahu dulu nih circuit breakernya. Jangan sampai lampu landing light itu tidak menyala hanya karena circuit breaker belum di push in atau belum di close. Ya. Jadi pastikan circuit breaker yang berhubungan dengan sistem pesawat yang akan kita troubleshoot itu close position. Kemudian lokasi dari toggle switch fixed landing light yaitu ada di P5 forward overhead di pojok bawah sebelah kiri. Terus ada transformator atau trafo yang digunakan pada landing light ini adalah trafo step down ya. Jadi trafo ini fungsinya bisa menaikkan tegangan ataupun bisa menurunkan tegangan dengan sistem induksi. Nah, yang dibutuhkan oleh fixed landing light itu adalah tegangan yang lebih kecil. Jadi tegangan AC yang lebih kecil. Jadi si trafo step down ini dia menurunkan yang asalnya 115 volt AC menjadi 28 volt AC. Kemudian yang terakhir ada lokasi dari landing light itu sendiri ya, fixed landing light. Dia ada di wing root kiri dan kanan. Dia satu tempat dengan runway turn off light. Ya, jadi untuk landing light dia yang bulbnya besar dan menghadap ke depan. Ya. Jadi yang kita akan troubleshoot ini adalah yang masih menggunakan bulb ya. Jadi karena ada dua sekarang, ada yang masih menggunakan bulb, ada yang sudah menggunakan LED. Nah, karena kita masih belajar troubleshoot ya, jadi kita gunakan yang bulb agar lebih mudah. Setelah kita tahu letak komponen dari fixed landing light, kita akan bahas sistem generalnya ya. Jadi 115 volt AC dari transfer bus 2 itu sudah standby di switch ya. Jadi ketika switchnya itu masih off, itu power sudah standby. Ketika switchnya kita on, maka 115 volt AC akan masuk ke transformer ya. Dia masuk ke high voltage. Kemudian di transformer secara induksi dia akan menginduksikan tegangan volt AC. Tetapi karena lilitannya berbeda, maka output dari transformer itu akan turun menjadi 28 volt AC. Nah, 28 volt AC ini adalah tegangan yang dikirimkan ke fixed landing light. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, tegangan fixed landing light berapa sih? Itu 28 volt AC setelah transformer. Output transformer berapa? Tetap 28 volt AC. Input transformer 115 volt AC. Power pada switch 115 volt AC. Begitupun power di circuit breaker yaitu 115 volt AC. Jadi fungsinya circuit breaker di sini apa? Dia sebagai pengaman. Apabila terjadi short circuit ya. Jadi sistem wiringnya itu ada kerusakan, chafing ataupun misalkan short antara power dengan ground, maka circuit breaker ini akan pop out ya. Untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi percikan api ataupun kerusakan yang lebih parah. Nah, setelah kita paham secara general ya, secara general fungsi dari landing light, kemudian
sistem description-nya ya. Jadi bagaimana cara dia bekerja, lokasinya. Yang harus kita siapkan adalah center, kemudian avometer, dan yang sangat penting juga adalah toolbox. Jadi toolbox ini paling kita gunakan untuk membuka P5 overhead, kemudian membuka cover dari fixed landing light. Ya, apabila terjadi kerusakan digunakan juga untuk pergantian komponen. Nah, di sini kita punya possible cost. Karena komponennya sangat sedikit, kita punya possible cost antara lain balok dari fixed landing light itu sendiri, kemudian trafo atau switch, atau bisa juga circuit breaker, atau bahkan wiring dan power dari transfer bus AC ya, transfer bus 2. Jadi possible cost ini kemungkinan yang menyebabkan sistem fixed landing light ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi yang tadi itu yang ketika switch on lampu menyala itu ketika normal. Tapi sekarang kita punya trouble nih. Ketika switch-nya di on, itu lampu tidak mau menyala. Setelah kita siap, maka yang biasa saya gunakan pada saat troubleshoot yaitu wiring diagram manual. Agar ketika continuity check ya, itu lebih detail gambarnya. Ya, kita lihat wiring diagram manual untuk fixed landing light ya. Itu bahkan ada sampai penomoran kabel. Jadi kita urut dulu ya dari depan. Itu di sini ada circuit breaker, kemudian ada nomor kabel, kemudian ada konektor, ya pinnya sampai pin di konektor itu pin berapa. Jadi kita ketika akan mengecek menggunakan avometer itu lebih mudah. Ya. Kemudian masuk ke toggle switch. Dari toggle switch itu nanti dia masuk ke trafo. Setelah ke trafo, dia baru masuk ke lampu ya, ke baloknya itu sendiri. Kenapa untuk troubleshoot saya menggunakan wiring diagram manual? Karena di WDM ini sendiri itu lumayan detail ya, sangat detail dari mulai nomor kabel, kemudian yang paling saya suka adalah equipment number ya. Equipment number ini untuk memudahkan kita mencari part number dari komponen itu sendiri, agar ketika kita menemukan komponen yang rusak, kita sudah tahu part numbernya. Ya, kita kasih contoh di sini ada switch, toggle switch ya. Untuk switch kita lihat di bawah nih, di samping sebelah kiri itu equipment numbernya adalah S259 untuk switch fixed landing light yang sebelah kanan. Ya, jadi untuk kali ini kita kasih contoh fixed landing light yang sebelah kanan. Kemudian untuk trafo itu adalah T44. Jadi kita tinggal searching nih, misalkan T44, nanti akan muncul part number seperti ini ya. Itu sangat mudah. Dan untuk trafo itu dijelaskan juga lokasinya. Jadi kita sebelum troubleshoot juga kita harus bisa nih cari lokasi di chapter 6 di dimensi and area. Nah, di sini dia dijelaskan ada stationnya berapa ya, kemudian butok line, kemudian water line. Nah, untuk trafo dari fixed landing light sebelah kanan, dia lokasinya adalah station 520. Kemudian water line-nya 193 dan butok line-nya adalah 80 ke kanan. Untuk yang fixed landing light sebelah kiri, butok line-nya 80 ke kiri. Jadi untuk station itu dihitung dari depan ya, dari depan nosadom itu dihitung station pesawat, tiap pesawat berbeda ya. Kemudian untuk butok line itu posisi sebelah kiri atau sebelah kanan.
Jadi kita melihat pesawat dari belakang, itu ini lokasinya sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang terakhir, waterline itu adalah posisi vertikalnya nih. Jadi bisa dibilang untuk si buttock line itu posisi si lateralnya, ya. Jadi dia di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, untuk waterline itu adalah posisi ketinggiannya, vertikalnya. Jadi semakin besar nilainya, maka posisinya semakin tinggi. Kalau untuk buttock line itu di bagian depannya biasanya ditambahkan, untuk sebelah kiri itu left buttock line, untuk sebelah kanan itu right buttock line. Yang terakhir ada landing light. Nah, di sini landing light equipment number-nya adalah L321. Ya. Kita langsung ke lokasi dari fixed landing light, yaitu di wing root sebelah kanan. Ya, kita kasih contoh untuk case yang sekarang, untuk troubleshoot yang sekarang adalah fixed landing light sebelah kanan. Kita buka cover, ya, kita buka cover si landing lightnya. Kemudian hal yang paling pertama adalah visual inspeksi dari si balapnya, ya, dari si lampunya. Ini si lampunya ini terbakar atau tidak misalkan, ya. Si lampunya terbakar atau tidak, kita bisa cek dia gosong atau tidak, ataupun elemen di dalam si lampunya itu dia putus atau tidak, ya. Apabila memang sudah terbakar dan putus, dan itu adalah hal yang sering, ya, yang sering karena itu adalah lampunya karena usia, maka itu sudah fix dari fixed landing lightnya itu sendiri. Kemudian setelah kita cek lampu, kita lihat nih terminal light di belakang si lampunya, ya, yang menghubungkannya. Kalau misalkan terbakar, berarti kita harus mengganti terminal lightnya juga. Kalau misalkan bagus, lanjut kita lepas lampunya. Terus hal yang kita lakukan adalah melakukan pengecekan tegangan, ya. Pengecekan tegangan menggunakan avometer. Avometer kita setting di 28 volt AC, ya, karena nih kita setting, karena kita akan mengecek 28 volt AC, maka selektor pada multimeter kita select di AC power. Jadi jangan sampai di DC, ya, beda, ya. Kita select di AC, kemudian kita cek nih untuk pin P dan G itu nilainya harus 28 volt AC. Kalau misalkan tegangannya lebih ataupun kurang, berarti bisa jadi itulah yang menyebabkan si lampu itu terbakar, ya. Kalau memang tegangannya 28 volt AC, ya berarti emang usia lampunya sudah habis, ya, jadi harus diganti. Kalau misalkan tegangannya lebih, berarti dia over voltage yang menyebabkan lampu terbakar. Karena bisa jadi lampu itu mati ketika memang si trafonya itu sendiri memiliki masalah, ya. Jadi kita cek nih ketika ternyata voltage-nya itu tidak ada, ya. Jadi pilihannya ada dua, voltage-nya normal 28 volt AC atau voltage-nya tidak normal dan bahkan tidak ada. Ya, kalau misalkan ketika voltage 28 volt AC-nya ada, maka case selesai. Tapi kalau misalkan 28 volt AC-nya over voltage atau bahkan tidak ada, maka kita akan lanjut pengecekan output dari si trafo. Ya. Kita lanjut cek voltage dari trafo, masih kita gunakan multimeter, ya. Untuk bagian volt kita select di volt AC. Untuk output trafo adalah sebesar 28 volt AC. Nah, kita tinggal cek nih output dari trafo. Kalau misalkan sama, tetap ada dua pilihan. Kalau misalkan outputnya tetap 28 volt AC, berarti itu dia trafonya bekerja dengan normal. Tapi kalau misalkan over voltage atau under voltage atau bahkan tidak ada, berarti trafonya tidak normal. Ketika tidak normal, kita harus cek nih, cek input dari trafo.
Input trafo berapa? Betul, 115 volt AC ya. Input dari trafo adalah 115 volt AC. Kita cek juga menggunakan multimeter di bagian volt AC. Ya, kita cek inputannya. Kalau misalkan inputannya ada, ya, berarti kan yang masalah outputnya. Ini trafo, dia ngasih input 115 volt AC, tetapi kok outputnya tidak 28 volt AC? Berarti yang rusak adalah trafonya. Kita bisa mencoba menggunakan trafo dari fixed landing light yang sebelah ya untuk memastikan, ataupun kita bisa langsung ganti. Ya, jadi kalau misalkan ada 115 volt AC, berarti case selesai, kita ganti trafo. Jadi trafo yang menyebabkan output dari trafo itu over voltage ataupun tidak ada voltage. Ya. Kemudian setelah kita cek input dari trafo, misalkan voltage-nya tidak ada, ya. Jadi sama, input voltage itu pilihannya dua juga. Normal 115 volt AC ada, atau tidak normal 115 volt AC itu tidak ada. Ya. Nah, kemudian ketika inputan trafo itu tidak ada voltage 115 volt AC. Jadi tadi contohnya kalau misalkan ada 115 volt AC, berarti case selesai. Kita ganti trafo, kita kemudian operasional cek, kita cek lagi outputnya. Kalau misalkan sudah normal 28 volt AC, maka case selesai. Kalau misalkan inputannya tidak ada, ya, berarti kita harus mundur lagi nih ke belakang. Sebelum trafo apa? Yaitu toggle switch. Toggle switch itu kita cek juga. Toggle switch dia hanya ada dua posisi, yaitu ada posisi open dan close. Berarti yang kita cek adalah input dan output. Ya. Inputnya kita pastiin dulu nih, yang dari circuit breaker ada nggak sih 115 volt AC? Nah, kita cek dulu dari pin 1 ke ground. Kalau misalkan ada, oh berarti ini dari transfer bus sudah bagus nih, standby gitu kan. Kita tinggal cek pin 2 ke ground. Ketika switch-nya off, maka tegangan akan 0. Tapi ketika switch-nya kita on, ya, maka output dari si toggle switch adalah 115 volt AC. Ya. Tapi ketika kita on 115 volt AC-nya itu tidak ada, bisa jadi yang masalah adalah toggle switch-nya. Ya. Jadi untuk troubleshooting yang menurut saya step-step yang mudah, itu kita dengan tahu fungsi dari si komponennya, kemudian kita bandingkan secara aktual menggunakan avometer. Ya. Contoh yang barusan yaitu switch. Ketika switch-nya, toggle switch-nya kita off, yaitu memang open. Si switch itu tidak bisa menyuplai 115 volt AC. Ya. Tapi ketika switch-nya di on, maka si switch harus bisa menyuplai 115 volt AC dari AC transfer bus. Ya. Begitupun trafo. Trafo inputannya 115 volt AC. Ketika normal, dia outputnya harus 28 volt AC. Ketika outputnya tidak 28 volt AC, maka trafo ini tidak normal. Ya. Kemudian lampu, kalau misalkan lampu itu terbakar, ya, baik itu dia sudah gosong atau segala macam, kita jangan langsung ganti lampu, tapi pastikan terminal di belakang lampu, kemudian inputan voltage, ya, yang dari trafo itu sesuai 28 volt AC, tidak over voltage ataupun tidak under voltage, yang bisa menyebabkan lampu itu cepat rusak. Ya. Jadi lumayan sedikit bingung. Jadi untuk yang mungkin yang baru belajar troubleshoot agak sedikit bingung, tapi kalau misalkan ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi saya sangat terbuka. Ini juga saya baru mencoba untuk konten troubleshoot. Jadi kita pelan-pelan kita belajar dari yang mudah, yaitu tentang lampu dulu ya. Jadi ini bisa digunakan di
sistem yang lainnya untuk chapter 33 ya, karena chapter 33 itu dia sangat simpel, biasanya hanya power, switch, kemudian lampu, atau power, switch, relay, lampu, power, switch, trafo, lampu ya. Dan ini juga bisa diaplikasikan di rumah kita ya. Jadi ketika lampu kita mati, itu misalkan kita ganti lampu di rumah, tapi nggak lama mati, kita ganti lagi mati lagi. Nah berarti bukan jadi si lampunya. Yang harus kita cek adalah voltage input yang ke lampunya ya. Jadi listrik ke rumah itu misalkan 220 volt AC ya, kita cek gitu pakai multimeter. Ini tegangannya udah sesuai atau belum ya. Begitupun pesawat. Jadi tadi apa saja untuk mudah troubleshooting? Hal yang pertama kita harus tahu fungsinya ya. Kemudian hal yang kedua lokasi dari komponen. Yang ketiga kita harus tahu sistem kerjanya komponen ya. Yang keempat kita persiapkan alat-alatnya ya. Kita mau kerja di mana, kita butuh apa saja kita siapkan. Kemudian yang kelima kita troubleshoot menggunakan wiring diagram manual yang efektif dengan pesawat kita ya. Agar kelebihannya apa? Agar kita bisa lebih spesifik dari mulai konektor, pinnya berapa ya. Setelah pinnya berapa kita tahu nih equipment numbernya ya. Untuk memudahkan nanti apabila kita yakin komponennya rusak, misalkan trafonya rusak, kita tahu part numbernya berapa ya. Jadi kita bisa order untuk mengganti komponen tersebut. Paling itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.